langit dan bumi, Engkau pencipta hidup kami Tuhan. Engkau berkenan untuk melihat apa yang kami kerjakan ibadah pada sore ini. Oleh karena itu kami tinggikan Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami agungkan Engkau yang adalah Raja kami. Kami bersyukur sore ini kami boleh Tuhan antarkan untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Kami tidak mengizinkan roh apapun yang bekerja di ruangan ini, kecuali roh Tuhan sendiri. Dan itulah yang menjamah setiap hati kami. Pada saat firman disampaikan, kami berdoa Tuhan, taruhkan itu dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat sore. Ibadah kedua itu bukan ibadah sampingan, ini ibadah utama. Kenapa? Setiap ibadah yang dikerjakan Tuhan senang melihatnya. Amin. Itu sebabnya tidak ada waktu yang sia-sia. Saudaraku, dari tengah-tengah kesibukan pekerjaan, kegiatan yang lain, tapi masih menyempatkan pelayanan. Dalam beberapa minggu ini sudah menyediakan tempat, waktu untuk bisa melakukan ibadah seperti ini. Sebenarnya bukan tanpa pengorbanan. Ada banyak pengorbanan yang dilakukan oleh pelayanan. Tapi ketika kita melihat ini adalah hal yang penting bagi kita. Bagi saudara-saudara yang sibuk pagi hari, bisanya sore, nggak ada masalah. Yang penting ketika datang ke tempat ini bukan hanya mau menunaikan ibadah saja. Tapi dia punya satu keinginan, aku harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Aku harus mengalami sesuatu terobosan di dalam hidupku. Aku bukan seperti yang biasa-biasa saja. Dengarkan firman Tuhan, masuk kiri, keluar kiri, selesai, pulang, biasa. Sepertinya sudah ibadah. Ini hari Minggu, sudah ibadah, sudah ibadah. Rasanya sudah senang. Tapi kita tidak melihat apa sebenarnya makna yang kita dapatkan dari setiap pertemuan ibadah kita. Ingat, pada saat firman disampaikan, pada saat kita menaikkan pujian, ketika itu sebenarnya roh Tuhan bisa bekerja bagi kita. Bagaimana cara kerjanya? Dia bisa bilang, sakit kita tiba-tiba sembuh. Kelemahan kita rasanya dikuatkan. Sepertinya pengharapan kita yang tadinya kandas, kita jadi semangat. Padahal belum ada apa-apa terjadi, tapi kita masih menaikkan ibadah kita. Oleh sebab itu, ketika kita beribadah, sebenarnya waktu yang disediakan itu, matikan handphone. Paling tidak, silentkan dia. Bisnis sebesar apapun yang mau kita datang, stop dulu. Karena kita sedang menghadap Allah kita yang maha kuasa. Allah kita yang maha besar. Kalau kita sudah memperlakukan Tuhan seperti itu, maka Tuhan menghargai kita. Kita tidak lagi diganggu dengan ketika bunyi nanti handphone kita bergetar-getar. Oh, ini dari mana ini? Iblis suka sekali mengganggu supaya kita tidak konsentrasi menerima kebenaran firman. Sehingga kita tidak pernah bertumbuh. Mungkin secara waktu kita sudah menerima Tuhan Yesus. Ada yang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tapi kita lihat kok hanya sepertinya biasa-biasa saja. Kok seperti begitu-begitu saja. Aku dengan kehidupan masalah-masalahku hanya tetap abadi. Punya masalah terus, tidak punya solusi. Tapi pada sore ini Tuhan mau ingatkan kita. Ada manfaat kita datang sama Tuhan. Ada manfaat kita mempercayai Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi ketika kita nanti pulang dari sini. Minta tolong kawan. Angin dari AC, dari situ. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan ini. Tidak ada suatu jaminan. Kalau kau sudah beribadah, maka kau nanti akan aman-aman saja. Kebutuhanmu akan terpenuhi terus. Belum tentu. Ya. Iblis selalu mengganggu kita. Bagaimana supaya kita tidak mempercayai dia. Sekarang kalau kita lihat, kita ini hidup, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan kita? Lalu tiba-tiba kita lahir di dunia ini. Lalu kita bertarung di dunia ini. Lalu kita berjuang sendiri di dalam dunia ini. Begitu susahnya kita rasa, kita pikir kita sendirian. Oleh sebab itu, sore ini kita mau belajar berdoa dan berpuasa. Mungkin kata-kata berdoa dan berpuasa itu sudah sering kita dengar.
Tidak ada lagi sesuatu yang istimewa, tidak ada lagi sesuatu yang berarti. Apa artinya berdoa dan berpuasa itu? Kita mengira bahwa berpuasa itu hanya seperti kita menahan lapar saja, menahan haus saja. Apakah hanya sekedar seperti itu? Karena ibadah-ibadah yang seperti itu bagi saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa hari ini, itu menjadi penting. Karena mereka melihat berapa hari kamu dari 1 bulan itu berpuasa. Itu yang dihitung, frekuensinya yang dihitung. Tapi maknanya apa bagi kita ini sangat penting. Apa maknanya kita berdoa? Apa maknanya kita berpuasa? Untuk apa semuanya itu? Apa itu hanya untuk ditonjol-tonjolkan? Hanya untuk dipamer-pamerkan? Mari kita belajar pada sore ini. Kita baca dari firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita, mari kita buka sama-sama. Dari Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Yang pria baca yang genap, yang ganjil, yang wanita secara bersama-sama dengan keras ya. Keras, jangan kumur-kumur. Keras. Yang laki-laki yang 14, yang wanita yang ganjilnya secara bersama-sama. Mari kita baca Matius 17 ayat 14 sampai 21. 1 2 3. Judul firman kita pada sore ini di ayat yang terakhir. Berdoa dan berpuasa. Di dalam 8 ayat ini, ayat yang terakhir ini yang menegaskan ada suatu yang kegiatan yang dilakukan, yang dikerjakan, padahal dia konteksnya, kaitannya menyembuhkan orang yang sakit ayan. Orang yang sakit ayan ini adalah orang yang tidak bisa mengontrol dirinya sehingga dia tiba-tiba bisa terjun ke api, tiba-tiba terjun ke air, tiba-tiba berguling-guling, tiba-tiba mulutnya berbuih-buih, berbusa. Itu orang yang sakit ayan. Itu yang bisa dideteksi, kita lihat, oh ini sakit. Dia ini sakit, sakit ayan. Waktu itu orang tua daripada yang sakit ini berkepentingan untuk bisa membawa anaknya ini untuk bisa disembuhkan. Karena inilah kegiatan yang normal. Kalau ada orang sakit tidak dibawa ke rumah sakit, mungkin bisa dibilang kenapa? Oh mungkin dia tidak percaya rumah sakit bisa menyembuhkan. Oh mungkin dia punya duit. Oh mungkin dia tidak tahu bagaimana caranya ke rumah sakit. Bisa saja macam-macam. Tapi orang ini yang anaknya sakit ini, dia bisa lihat begitu mengerikannya iblis bisa mengganggu anak ini, membuat dia berguling-guling, bisa lompat ke dalam api sehingga terbakar. Loncat ke dalam air bisa tenggelam. Begitulah susahnya dialami ibu ini, tidak diceritakan sudah berapa lama. Tapi kita yakin dia ini sudah sering jatuh ke dalam api. Artinya apa? Artinya penderitaan yang begitu dalam ini dialami oleh seseorang yang mengalami sakit penyakit. Hari ini mungkin kita punya penyakit yang tak terlihat oleh mata kita.
Hari ini mungkin saudara-saudara punya kelemahan yang kita tidak sadar bahwa kita sakit, kita lemah. Hari ini kita punya persoalan yang kita rasa persoalan itu ya sudahlah, biarlah persoalan itu tidak bisa dikerjakan lagi penyelesaiannya. Nggak bisa lagi diselesaikan. Sudah didoakan, sudah dinasehati, sudah segala macam dibuat. Tidak ada perubahan. Akhirnya kita apatis. Sepertinya tidak ada kekuatan lagi yang bisa menyembuhkan itu. Mungkin kita punya keluarga yang berantakan. Mungkin kita punya suami yang sulit untuk bisa bekerja sama dengan si istri. Mungkin istrinya sulit bekerja sama dengan suami. Mungkin kita punya persoalan kehidupan ekonomi. Sangat susah kita cari duit. Rasanya kok aku sudah berbanting tulang, banting tulang. Ya? Tapi uang aku begini-begini saja, kita bilang begitu. Gak ada, mau beli, mencicil handphone pun gak bisa. Apalagi mencicil motor. Kita mungkin merasakan kehidupan kita, ini sepertinya aku sulit sekali. Itu realita kita hari ini. Tapi kadangkala kita tidak merasakan bahwa ada satu penyakit di dalam diri kita yang sulit kita ketahui penyebabnya apa, tapi kita tahu mengalami, kita tertekan terus. Sama seperti ini. Dia menderita terus katanya. Orang tuanya bisa melihat anak ini yang sakit, Ayan ini mengalami penderitaan. Jangankan berpikir masa depan. Karena hari ini pun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin kita masih bisa melakukan besok kegiatan kita. Tapi kita terbelenggu oleh perbuatan si jahat. Ini dikatakan bahwa ada roh yang menguasai anak ini. Sehingga dia tidak bisa buat apa-apa terhadap dirinya. Hari ini mungkin dalam rumah tangga kita, dalam diri kita, dalam hidup kita, ada masalah yang kita alami. Tapi kita begitu menutup diri dengan orang. Kita tidak mau bahwa masalah kita diketahui oleh orang lain. Kita mungkin tidak mau kelemahan kita diketahui oleh orang lain. Kita mungkin tidak mau didoakan. Kita mungkin tidak mau kita menjadi bahan pembicaraan sehingga apa yang kita alami ini bisa berubah menjadi lebih baik. Mungkin kita menutup diri. Tapi tidak begitu dengan orang tua yang sakit ayan. Dia tidak tega melihat anaknya ini terus tersiksa. Jadi kalau kita sebenarnya nyaman dengan penyakit yang ada dalam kita, bukan hanya penyakit jasmani, tapi kita nyaman dengan penyakit rohani yang ada dalam kita. Kita nyaman dengan sifat kita yang pelit. Kita nyaman dengan sikap kita yang sangat sulit untuk berubah. Kita nyaman dengan kehidupan kita yang iri melihat orang lain. Kita nyaman dengan kehidupan kita yang sombong. Kita nyaman dengan kehidupan yang tidak membangun bagi diri kita. Kita pikir aman-aman saja. Ketahuilah itu akan menggerogoti kehidupan kita. Tidak bisa kita berpikir masa depan yang lebih baik. Kenapa? Karena kita diganggu terus oleh itu. Apa sebabnya? Begini, saudaraku, setiap kita di tempat ini, apapun pendidikanmu, dari manapun kau berasal, sebenarnya Tuhan sudah punya rancangan yang indah, yang baik bagimu. Tapi kita sendiri yang menggradasi, kita sendiri yang merendahkan diri kita. Masa iya, aku yang seperti ini, Tuhan ini peduli sama aku. Ya, itu kata Tuhan. Tapi kita yang bilang, akulah yang tahu kelakuanku. Akulah yang tahu rahasia hidupku. Aku yang tahu kebrengsekan hidupku. Akhirnya kita mengatakan bahwa aku tidak layak menerima apa yang baik di depan ini. Artinya kalau Tuhan tidak peduli sama aku, kehidupanku tidak berubah. Ini kata kita. Tapi kata Tuhan pada kita, kau penting bagiku. Apapun latar belakangmu, aku tidak peduli dengan masa lalumu. Aku peduli dengan masa depanmu. Tapi kita yang bilang, ya itu kan hanya omong-omong di gereja saja itu. Bukan, saudaraku. Ini saatnya ketika kau dengar suara Tuhan, bahwa Tuhan perlu kita, perlu saudara. Dia tidak lihat STTB-mu apa, dia tidak lihat ijazahmu apa, dia tidak lihat kau punya keterampilan apa. Tidak perlu bagi dia, tapi maukah kau bawa hatimu sama dia. Ini yang penting bagi Tuhan. Jadi ketika kita ada sakit di dalam hati kita, tidak pengen kita hal-hal yang rohani. Menjauh dari rayon. Kenapa? Tidak cocok dengan aku. Tidak cocok dengan hobiku. Kita kira itu hobi. Bukan, itu sarana untuk kita mengenal
bagaimana Tuhan yang kita sembah itu, apa kuasa-kuasa yang dia miliki. Itu yang diperlukan. Tapi kita merasa bahwa ini tidaklah kebutuhanku, kita bilang. Ibu daripada orang yang sakit ayan ini sangat jelas mengetahui anakku ini harus sembuh supaya kehidupan dia ke depan ini lebih baik daripada hari ini. Kalau kita mau sembuh dari kondisi kita, kondisi ekonomi kita, kondisi keadaan rumah tangga kita, kondisi keadaan batin kita, roh kita, ya. Ketika kita mau peduli, mau menyembuhkan semua itu, kok aku rasanya sulit kali ya memaafkan orang. Itu penyakit. Kalau kau mau dibongkar itu, ini tempatnya. Seperti yang kata ibu ini. Oh, aku kayaknya pelit banget dalam hidup ini. Hitungan kali aku untuk ngasih orang aja duit, mikir aku. Ya, itu penyakit. Karena itu bukan karakternya Kristus. Tapi apa? Tuhan mau supaya semua penyakit-penyakit rohani tadi itu bisa disembuhkan supaya apa? Kita mau diinginkan Tuhan hidup lebih baik lagi ke depan ini. Sama seperti yang tadi. Ibu ini sangat peduli pada anaknya. Maka dia bawalah kepada Yesus. Dia menyembah pada Yesus. Apa katanya? Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Dia sampaikan keadaan dia. Dia sering jatuh ke dalam api. Dia sering jatuh ke dalam air. Aku sudah membawanya ke murid-muridmu. Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Artinya apa? Sudah didoakan kepada muridnya. Tidak sembuh. Lalu ibu ini nanya, kira-kira kenapa Tuhan? Tuhan, aku sudah ngikutin rayon tiap hari Senin. Tuhan, aku sudah ikut doa hari Sabtu. Tuhan, aku sudah ikut ini, aku sudah ikut itu. Kok kondisiku tidak berubah-berubah? Kok kondisi rohaniku begitu-begitu saja? Kok aku ini sendiri seperti sendirian dalam hidup ini? Sepertinya Tuhan jauh dari aku. Kita bilang, Tuhan kau sudah menjauh dari aku. Bukan, kita yang menjauh dari Tuhan. Ibu ini sangat menyadari bahwa apa yang dialami anaknya ini butuh pertolongan. Dan dia bawa ke tempat yang tepat. Dia bawa kepada Yesus, lalu dia datang, kasihanilah aku. Pernah enggak kita dalam hidup kita menyadari bahwa kita banyak kekurangan di dalam hati kita? Mungkin banyak dosa yang kita pelihara. Kita bilang mungkin tidak pelihara, tapi dosa yang senantiasa kita tidak berubah di situ, sebenarnya kita sedang memeliharanya. Ya, kita sebenarnya sedang memeliharanya. Ada sesuatu yang Tuhan tidak suka, tapi kita menghidupinya terus. Jatuh, kita minta ampun, ampuni aku Tuhan, besok lakukan lagi. Ya, itu namanya keterikatan. Kita terikat. 24 jam handphone kita ada di tangan kita. Ya, kalau otak kita cabul, otak kita kotor, 20 jam bisa kita lihat hal-hal yang kotor di sini. Tidak ada yang larang. Di kamar kita. Ketika kita punya keterikatan seperti ini, maka tidak ada waktu lagi untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sambung menyambung ini. Nih, mau cerita kurang kotor, sangat kotor, banyak di dalam ini. Media ini yang menguasai kita hari-hari ini. Karena apa? Daya tarik itu yang membuat kita tertarik untuk melakukannya. Yang tadinya kita tidak dilahirkan cabul, sekarang otak kita jadi cabul. Kenapa? 20 jam satu hari dicas dengan hal-hal yang cabul. Lalu kita apa melihat kasus-kasus orang di sini. Lalu persoalan-persoalan orang di sini. Kita mencari penyelesaian keluarga kita lewat Google. Tengok artis yang sudah terkenal, gimana dia menyelesaikannya. Itu panutan kita. Karena apa? Teknologi informasi menyediakan itu. Akhirnya apa? Kita belajar dari situ. Bukan lagi kita membawanya kepada Yesus. Tidak lagi kita bawa ini kepada siapa pencipta kita. Tapi kita coba menyelesaikannya karena kita merasa bahwa teknologi yang canggih ini, pengalaman yang kualami ini, sakitnya yang kualami menghadapi suamiku, menghadapi istriku, menghadapi orang tuaku, dan menghadapi kehidupan ini, itu aku yang tahu, kita bilang. Siapa bilang? Tuhan lebih peduli dengan itu. Tapi kita sedang memilih suatu tempat
yang tidak tepat. Ibu ini mengambil tempat yang tepat. Dia bawa kepada Yesus. Kenapa? Dia sudah pergi juga ke muridnya Yesus. Tapi tidak sembuh. Dia lapor sama Yesus waktu jumpa di situ. Dia bilang, Tuhan Yesus, aku sudah bilang, aku sudah lapor, aku sudah minta didoakan pada muridmu. Tapi tidak sembuh. Hati Yesus waktu ini melihat gini. Dia bukan bilang bahwa, oh iya dong, yang gitu begitu sakit ayan itu luar biasa. Itu harus lewat aku. Yesus tidak bilang seperti itu. Dia mau murid-muridnya pun melakukan kuasa. Dia pun mau murid-muridnya melakukan mukjizat. Dia pun mau murid-muridnya mengusir setan. Itu sebenarnya keinginan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus selama ada di dunia, dia melakukan pemberitaan Injil, memberitakan Injil, kabarkan firman sama orang. Lalu apa? Dia mengusir setan. Ngusir setan. Apa dia cari-cari? Kalau udah ketemu setan, pokoknya dia mau mengusir setan. Terus apa lagi dia? Menyembuhkan orang sakit. Yang begitu-begitu yang kita dengarkan dia. Ya, dia tidak pernah di kedai kopi, di kedai tua, dia duduk-duduk, Tuhan Yesus duduk-duduk, santai-santai di kedai kopi, menikmati kopinya. Tidak ada dijelaskan di situ. Tapi dia pergi kemana-mana memberitakan Injil. Ya, dia memberitakan Injil, ngusir setan. Kita ditawarkan mau pekerjaan apa? Kerjaan mengusir setan. Oh, mengusir setan. Pekerjaan kita mengusir setan. Mau menyembuhkan orang sakit. Tapi hari ini kegiatan itu sangat diperlukan orang. Bagi orang yang sakit, termasuk kita yang ada di ruangan ini. Kita yang sakit, yang tersembunyi. Itu pun sebenarnya harus disembuhkan. Hari ini kita butuh kesembuhan itu. Kita butuh mukjizat itu. Kita butuh ada seperti ini tadi, yang sakit ayan ini, untuk dibawa datang kepada Yesus. Sudah kubawa ke pelayanan kami di rayon. Sudah didoakan oleh gembala wilayah. Tidak sembuh juga Pak Peter. Sudah kami bawa ke pendeta di gereja lain. Sudah kami bawa ini kepada pendeta yang syanu. Tidak juga sembuh. Ini sepertinya laporan daripada ibu ini kepada Tuhan Yesus. Hati Tuhan Yesus sedih. Seharusnya murid-murid ini sangkanya Tuhan bahwa orang ini setelah bersama-sama lama dengan Tuhan Yesus, dia terlatih untuk melakukan itu. Karena pada waktu Tuhan Yesus mengusir setan, ada murid-muridnya. Waktu dia mengubah air jadi anggur, ada murid-muridnya melihat. Waktu dia menghardik angin deras, ada murid-muridnya. Jadi disaksikan oleh murid-muridnya. Harusnya pandangan Tuhan, murid-murid ini sudah semakin kuat percayanya bahwa apa yang dikerjakan Tuhan Yesus itu ini penuh dengan kuasa. Harapan Tuhan Yesus ini pun bisa dilakukan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga nanti, murid-muridnya sudah bisa melakukannya. Demikian sebenarnya dengan kita sampai pada hari ini. Itu sebabnya Tuhan berharap dia mau pakai kita, siapapun kita. Ini kata Tuhan, bukan mau pilih iya atau tidak. Kata Tuhan, aku mau pakai kamu, siapapun kamu. Mari kita lihat di sini lagi. Apa yang terjadi sebenarnya ketika dilaporkan bahwa muridnya pun sudah pernah mendoakan tapi tidak sembuh. Ayat 17, mari kita lihat. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang kurang percaya dan yang sesat. Ini dua dibilang ini. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Ini teguran Tuhan Yesus kepada muridnya. Dikatakan bahwa, kamu muridnya, ini yang kurang percaya. Ketika banyak kuasa tidak bisa terjadi, yang disalahkan oleh Yesus adalah hal percaya. Karena hal percaya inilah bagian kita. Kita bisa mendapatkan sesuatu, ini masalahnya kamu percaya apa tidak. Kalau kita tidak percaya, bagaimanapun datangnya keadaan, kita tidak akan menikmati apa-apa. Karena kita tidak percaya. Makanya teguran pertama Tuhan katanya, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Dan yang sesat. Kenapa dibilang sesat?
Karena ada satu kelompok ini yang tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh gembalanya. Jadi kawanan domba-domba, ya, waktu gembalanya jalan, domba-domba mengikut, ada yang bandel-bandel. Ya, gerombolan daripada domba-domba itu ada yang bandel-bandel. Ada yang menyingkir ke sana, tidak mau ngikut komando daripada gembalanya. Itu yang dikatakan sesat. Tidak pernah tahu dia apa yang dikerjakan gembalanya, karena dia sudah melenceng. Demikian juga kita dalam mengikut Tuhan. Tuhan bilang ada perintah yang akan dikasih ke kita. Tapi kita karena pemikiran kita, pengalaman kita, informasi di luar, itu yang lebih kita percayai, maka kita sesat. Kita tidak lagi penuh mempercayai apa yang sudah Tuhan rancangkan untuk kita lakukan. Kita meragukan itu, tapi mulut kita tidak bilang kita meragukan. Tapi perbuatan kita meragukan. Itu sebabnya ada orang yang namanya mandele. Ada orang yang kecewa, gampang sakit hati, gampang tidak puas, gampang protes, gampang kritik sana, kritik sini. Itu karena apa? Dia tidak melihat bahwa Allah bekerja pada koridornya. Tapi kenapa? Karena dia sendiri tidak bisa memfokuskan dirinya. Ini perintah Tuhan, ini sesuatu yang pasti. Yang perlu bagi aku adalah, aku percaya nggak sama Tuhan? Mulut kita bisa bilang percaya. Tapi sebenarnya kelakuan kita menyatakan kita tidak percaya. Dinilai oleh Tuhan Yesus waktu muridnya tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit ayan. Ini gagal. Ini gagal. Apa pertanyaan Tuhan di situ? Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Ditanya lagi pertanyaan yang sama. Berapa lama lagi aku harus sabar? Ini pertanyaan Tuhan. Jadi ketika kita sudah tahu berapa tahun kita sudah ikut Tuhan, kok sepertinya mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh kita pun kita tidak berdaya. Untuk menaikkan kadar rohani kita lebih baik lagi, lebih percaya lagi, tidak punya kemampuan. Tuhan tanya pada kita sore ini, berapa lama lagi aku tunggu anakku? Berapa lama lagi aku harus sabar? Aku sudah menanti nih, mari kau yang berbeban berat dan letih lesu. Sudah diminta oleh Tuhan. Tapi kita mau duduk saja, lihat saja. Tidak mau bergerak, melangkah. Mau menerima sambutan Tuhan. Hari ini itu yang ditunjukkan oleh Tuhan sama kita. Kita tidak percaya sama Dia. Tapi mulut kita tidak bilang kita tidak percaya. Tapi kelakuan kita cepat ngambek. Kita cepat untuk sakit hati, tersinggung. Sedikit mengalami perubahan dalam satu pelayanan. Kita langsung gusar. Wah, ini pelayanan apa? Mau dibawa kemana ini? Kenapa bentuk seperti ini? Protes sana, protes ini. Tidak bersemangat lagi kita dengan menantikan janji-janji Tuhan. Kenapa? Karena kita diganggu dengan penyakit-penyakit yang tadi. Murid Tuhan juga mengalami kegagalan yang sama. Tapi Tuhan bilang bahwa, hei kamu orang yang kurang percaya. Kalau hari ini tegurannya datang kepada kita, ya, sebenarnya apa harapannya Tuhan? Sebenarnya kita yang seperti ini pun kondisi kita, dia mau kita bisa mengusir setan. Tapi jangankan mengusir, waktu mau kita lihat setan, melihat kuburan pun kita sudah mulai gemetar gitu loh. Apalagi melihat setannya, bergeraklah pohon, ikut kita bergerak. Padahal pohonnya enggak apa-apa gitu loh. Itu tanda apa? Kita sudah enggak siap menghadapinya. Tolong kamu dulu nanti berdoa untuk orang mati ini. Oh, orang mati? Masa dikuduakan lagi orang mati? Oh, enggak, kita bilang. Nolak kita. Ya, kenapa? Kita enggak siap mengusir setan. Padahal kata Tuhan itu sudah kuanugerahkan sama kamu. Kalau setan, ngusir setan-setan janganlah. Ngusir orang-orang jahat aja lah. Kusir dalam nama Yesus gitu ya. Itu ngomongnya, dalam nama Yesus kau keluar. Kita bilang begitu ya. Tapi kalau dibilang ini mengusir setan, wah itu tahu setan di situ, itu penguasa roh-roh di tempat itu luar biasa. Kau nanti akan kaku mulutmu, wah kita ketakutan. Itulah menandakan bahwa kita tidak percayakan kuasa Tuhan. Kata Tuhan, berapa lama lagi aku sabar menunggu kalian untuk kalian bisa melakukan itu. Kenapa? Ada pikiran kita mengatakan aku tidak akan mungkin sampai ke situ. Kenapa? Aku yang tahu keadaanku.
Lalu kita berdiam diri dengan keadaan kita. Sementara Tuhan mau supaya semua itu kita bongkar. Karena sifat dari Allah adalah, ini topik kita hari ini adalah doa dan puasa. Tapi di sini yang mau ditekankan adalah ketika permintaan terjadi kepada Tuhan. Tuhan menginginkan ada iman di situ. Ini pelajaran kita beberapa bulan ini. Ini dikaitkan ke situ. Nah, iman itu adalah sesuatu yang datangnya dari Allah, muncul di kita. Tapi bagian kita adalah dikatakan bahwa kita harus percaya, dari kitanya percaya. Waktu kita sudah percaya, maka sikap kita menunjukkan sikap-sikap yang percaya kepada Dia. Waktu kita bilang kita percaya akan sesuatu tapi belum terjadi dalam alam nyata, hidup kita bersemangat terus. Itu tandanya kita percaya. Kok belum terjadi? Ya, belum waktunya Tuhan. Tapi aku terus bersemangat dengan Tuhan. Kita berdoa, terus bersemangat dengan Tuhan. Melayani, kita bersemangat dengan Tuhan. Ya, kita layani anak-anak. Walaupun umpamanya doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Anak-anak mesti kita layani. Lalu kita melayani di tempat-tempat yang lain. Kita dengan bersemangat. Kok semangat sekali? Kan masih banyak pergumulanmu, doamu. Ya, itu urusan Tuhan. Tapi aku mau bersemangat. Tanda aku percaya kepada Tuhan. Ku kerjakan pelayananku. Itu sikap orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan bilang, wah kenapa kau tidak menyiapkan pelayanan sama anak-anak? Udahlah anak-anak itu begitu-begitu saja lah itu. Tidak mau lagi kita antusias untuk menaikkan tingkat pengajaran kita. Kenapa? Kita sendiri udah kosong. Bagaimana kita mentransferkan lagi? Kita sendiri sudah tidak percaya sama Tuhan akan mengubah keadaan. Kenapa? Apa yang kita lihat hari ini sepertinya sangat berat. Hari ini Tuhan menunjukkan kepada kita Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia hanya menginginkan kepada kita, kau cukup percaya saja. Percayakan apa? Segala hal yang kau mintakan sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan inginkan kita. Ada iman muncul di dalam hati kita. Itu karena perbuatan Allah, bukan karena kita latah-latahan. Oh aku mau beriman, beriman, iman. Bukan. Terjadinya iman bukan karena disebutkan iman kuat, iman aku kuat. Akhirnya kita tidak percaya lagi kalau meminta sesuatu harus ditambah dengan suatu tindakan yang keras. Di dalam nama Tuhan Yesus, gitu. Pergi kita bilang. Kita kira dengan tambahan tekanan suara kita, tekanan daripada gerakan kita, roh itu keluar. Enggak. Tuhan tidak bicara itu. Dia bicara soal kuasa. Kita soal kuasa. Apa arti kuasa? Perkataan dari mulut kita yang penuh dengan kuasa dan otoritas Allah. Itu yang penting. Contoh apa umpamanya? Ada yang menakutkan kita. Laki-laki datang sama aku, udah mulai aneh-aneh. Dalam nama Yesus, tunduk. Yang wanita-wanita harus begitu gitu loh. Ya, gak harus kita berteriak dalam nama Yesus sampai hidungnya kita tujuk begitu, kita ditonjok gitu loh, dipukul kita. Ya, sama orang tua pun begitu. Jangan tujuk-tujuk orang tuamu. Aku baru pulang gereja mak, tadi aku bilang mengusir setan. Dalam nama Yesus setan dari mamaku ini, kuusir kau kita bilang. Ikut mama pun kuusir kau kita bilang. Kita kena usir. Tapi Tuhan mau ajarkan kita apa? Penuh dengan kuasa. Dalam nama Yesus, keluar. Dalam nama Yesus, diam. Jadi kalau ada yang mengganggu kita pun begitu. Roh yang ada dalamku lebih besar. Dalam nama Tuhan Yesus, roh ketakutan hilang. Dalam nama Yesus kita bilang. Simple. Tapi kata Tuhan apa? Percaya enggak kamu? Masa iya hanya dengan lembut-lembut begitu bisa? Apa dengan harus gerakannya kita pukul meja baru rohnya keluar? Enggak begitu. Cara roh Tuhan bekerja, dia hanya membutuhkan kau percaya enggak sama dia. Ini satu sikap yang mungkin sangat sulit terjadi, sangat sulit dilakukan. Mungkin orang yang belum pernah mengalami pengalaman dengan Tuhan bilang bahwa ini sangat sulit sekali. Tidak. Ketika kita tidak pernah mencobanya, maka kita pun mungkin tidak pernah mengalaminya. Jadi kalau orang belum pernah merasakan perjumpaan dengan Tuhan, belum pernah merasakan hadirat Tuhan betul-betul tersentuh dengan kita, sulit kita membayangkan. Mungkin kita dengar cerita orang, khotbah orang, mungkin testimoni orang, kesaksian orang, tapi itu tidak cukup.
Dia minta supaya setiap kita mengalami itu. Kita alamin itu orang pribadi demi pribadi. Mari kita lihat di dalam Matius 17 ayat 21. Ini di bagian yang terakhir. Ini dikatakan bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali. Artinya apa? Roh orang yang di ayan tadi, anak yang sakit ayan tadi, itu di dalam ayat 21 dikatakan tidak bisa diusir kecuali. Nah, berarti jadi bisa. Dengan apa? Dengan berdoa dan berpuasa. Kegiatan ini bagi Tuhan menjadi sangat penting. Berdoa dan berpuasa ini sesuatu kegiatan yang menurut Tuhan Yesus ini berguna bagi anak-anakku. Ini berguna bagi murid-muridku. Karena inilah kekuatan untuk bisa firman-Nya bekerja. Jadi kalau kita tidak pernah berdoa, tidak pernah ngapa-ngapain, tidak pernah berpuasa, mau mengharapkan hal-hal yang spektakuler, yang hebat dalam hidup kita, mungkin minim terjadi. Mungkin apapun pikiran-pikiran kotor atau kelemahan-kelemahan kita secara psikologis, sikap kita yang sulit sekali memberi, kita yang suka kali membenci, iri hati gampang sekali. Itu mungkin penyebabnya apa? Nih, di dalam hati kita. Ini yang tidak kita bongkar. Tidak kita bongkar. Tidak pernah kita berdoa untuk itu. Mungkin kita mengira bahwa kalau berdoa dan berpuasa itu untuk mengusir setan-setan dalam satu teritorial. Tidak. Untuk mengusir roh jahat yang ada dalam kita. Kok kita sepertinya terikat akan sesuatu. Tidak bisa kita berubah dari suatu keadaan kondisi pribadi kita. Sulit sekali kita untuk bisa melihat perubahan dalam hati kita. Kata Tuhan, berdoa dan berpuasa. Jadi kita disuruh di sini nih, kenapa? Karena Tuhan melihat bahwa betapa pentingnya doa, hubungan dengan Tuhan ini dilakukan, dikerjakan. Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri, yang dia adalah utusan Allah ke bumi ini, dia pun tiap hari berdoa kepada Bapa. Itu dijelaskan dalam Alkitab. Dia yang sudah Tuhan pun, dia berdoa setiap hari. Apalagilah kita ini, manusia ciptaan dia. Tidak mau juga kita berdoa. Mungkin kita mau berdoa kalau sudah kepepet sekali. Kondisinya kita sudah terjepit, tidak ada lagi jalan keluar. Barulah kita mau berdoa. Tapi ketika keadaan masih baik-baik saja, gaji masih berjalan seperti biasa, lalu bensin masih terbeli kita mungkin tidak merasa bahwa Tuhan perlu. Ya, kita mungkin kadang-kadang tidak menyadari. Ketika kita masih bebas menghirup udara seperti ini, kita tidak pernah bilang, aku bergantung kepada Tuhan. Enggak. Enggak kita rasakan itu. Sepertinya itu berjalan, itu kan sudah biasa saja. Enggak perlu berdoa. Enggak berdoa pun aku hari ini napas sudah jalan. Tapi kita coba lihat di rumah sakit satu botol tabung oksigen 125.000. Ya, kalau orang sudah sakit sesak napas, udah begitu, 125.000 pun dikeluarkannya uangnya untuk beli oksigen. Tapi ketika kita yang segar sekarang menghirup udara biasa seperti ini aja, kita kira, itu kan biasa saja itu, kita bilangin. Ya, ini contoh nyata. Tapi ketika kita sudah terdesak, kita sudah tertekan, Tuhan kita bilang, sama seperti ibu ini yang mulia anaknya itu, Tuhan tolong dia. Itu pun tidak salah. Kita memang jeritkan itu, jeritkan masalahmu apa, jeritkan kesusahanmu apa, kesulitanmu dalam hidup apa, jeritkan sama Tuhan. Tapi tidak cukup hanya itu, bawa terus di dalam doa, berpuasalah kata Tuhan. Nah ini dia, berdoa dan berpuasa. Apa sebenarnya yang terjadi dalam berdoa dan berpuasa? Waktu kita berdoa mengenai sesuatu, waktu kita berpuasa menahan lapar, haus kita. Sebenarnya bukan hebatnya, bukan karena kita melakukan ritual itu secara fisik. Tapi ketika kita melakukan puasa, kita sedang menekan sesuatu yang jasmani, lalu kita bawa berdoa sama Tuhan.
maka kita semakin melihat bahwa kekuatan kita semakin muncul. Itu yang diharapkan dari doa dan puasa. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar, sekedar menahan haus. Kalau kita hanya untuk berpuasa itu hanya untuk menahan lapar sama haus, untuk berat badan kita turun, untuk lemak kita turun, itu diet namanya. Ya, itu hanya puasa fisik. Tapi berpuasa yang Tuhan mau adalah ketika kita melakukan puasa, kita juga melakukan satu kegiatan doa kita. Kita tingkatkan kapasitas doa kita waktu kita berpuasa. Kita tingkatkan kapasitas kita membaca firman. Sehingga dalam keadaan kondisi fisik kita yang sudah lemah, karena tidak dapat asupan makanan dalam tubuh kita, tapi roh kita semakin menyala dan semakin kuat. Ini yang membuat percaya kita kepada Tuhan makin muncul. Kita bahkan mempercayai satu firman menjadi lebih pasti, lebih kuat. Ketika percaya kita semakin kuat, disitulah Tuhan anugerahkan iman. Sehingga apa yang kita inginkan terjadi. Kalau kau doamu sudah lama tidak dijawab Tuhan, berlatihlah berdoa dan berpuasa. Bertarunglah di situ. Ambil waktu, kau berdoa berpuasa. Kalau ada suatu hal yang sangat penting dalam hidupmu yang mau kau rubah. Kok aku susah sekali Tuhan berubah dari sikap aku yang sekarang. Maka aku harus mengambil sikap berdoa dan berpuasa untuk itu. Ambil suatu waktu, jemaat Tuhan kita dilatih oleh Tuhan. Pelajaran hari ini, dia menginginkan supaya jemaat Tuhan itu bisa mengambil waktu untuk bisa melakukan doa dan puasa. Baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Di rumah pun kita bisa mengatur waktu kita seperti ini. Dengan tujuan apa? Aku ingin sesuatu yang ku minta sama Tuhan ini khusus. Supaya rasa percaya aku ini bisa semakin bulat, semakin kuat. Untuk apa? Untuk keadaanku. Kok keluargaku tidak berubah-berubah kondisinya. Sepertinya di ambang perceraian. Kok aku hubungan dengan orang tuaku semakin meruncing. Kok anak-anak aku semakin nggak karu-karuan. Kok kehidupan aku ini sepertinya tertekan terus. Kok aku sepertinya mau putus asa terus. Nggak ada pengharapan terus. Berdoa dan berpuasa untuk keadaan itu. Maka Tuhan yang akan berperkara kepada kita. Ini janjinya Tuhan. Dia sediakan fasilitas ini. Berdoa dan berpuasa. Berpuasa yang benar. Meningkatkan apa? Meningkatkan roh kita. Supaya apa? Ketika roh kita dekatkan kepada Tuhan. Maka kuasa dan otoritas itu dekat dengan kita. Jadi kalau Allah yang berkuasa berhubungan dengan kita, maka kuasa itu pun leluasa boleh terjadi. Jadi jangan harapkan ada banyak kuasa terjadi sama kita, terjadi banyak perubahan dalam hidup kita, tapi kita tidak ngapa-ngapain. Tinggal nunggu aja, nunggu-nunggu saja. Kata Tuhan tidak. Ini dikatakan di ayat yang terakhir, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Tuhan melihat ada satu kegiatan yang bisa menghancurkan kuasa iblis, yang bisa menghancurkan kuasa setan, yang bisa terjadi mujizat, yang bisa membuat hal-hal yang besar terjadi. Kata Tuhan, ini bisa diusir, itu bisa terjadi dengan doa dan puasa. Itu sebabnya jemaat Tuhan, pada sore hari ini jemaat Tuhan diingatkan buat kita. Ini bukan hanya pengetahuan saja, tapi ini harus menjadi penghidupan kita. Mari kita bersama-sama ya, melatih diri kita berdoa, berpuasa. Saat kita berpuasa, kita meningkatkan waktu doa kita di rumah kita, di kamar kita. Kita meningkatkan waktu pembacaan firman Tuhan sehingga kita bergaul dengan Tuhan. Lalu kita tingkatkan kita berbahasa roh dengan Tuhan sehingga suasana rohani yang dari Tuhan itu yang sedang menambah kuasa dan otoritas kepada kita sehingga muncullah rasa percaya kita kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Setiap kita jangan berteori lagi. Kita mulai melangkah. Ketika Tuhan ajarkan berdoa dan berpuasa, kita berdoa dan berpuasa. Memang melakukannya. Kita lakukan itu. Berdoa tidak putus-putusnya sama Tuhan. Oh, aku udah berdoa 3 kali, udah cukup itu. Berapa kali doa yang sehat? Tidak ada cerita sehat. Terus-terusan berdoa sama Tuhan. Ya, jadi berdoa kan bukan selalu harus tutup mata,
diam begini terus, bukan harus begitu. Kita memasak pun kita bisa kita berdoa, Tuhan beri aku hikmat. Sambil memasak nih, lagi bawa motor, Tuhan beri aku hikmat. Ajari aku Tuhan apa yang harus kukerja. Itu berdoa. Artinya apa? Ada hubungan komunikasi dengan Tuhan. Kita terus memberikan waktu kita berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Jangan konsep kita berdoa, kita tutup mata, tertabraklah kita. Ya, aku mau berdoa, kita ke pasar, Tuhan aku mau jatuh tukang becak lihat situ. Bukan seperti itu. Enggak harus tutup mata, enggak pernah diajarkan seperti itu. Ada kalanya kita mengambil suatu waktu yang khusus di kamar kita, itu oke. Ya, itu oke. Artinya apa? Kita memposisikan diri kita, menyembah Raja kita, tinggikan Dia dalam hidupmu, perlakukan Dia memang adalah Allah pencipta. Tidak lagi kita menganggap Dia, ya kan Tuhan baik, kan nanti Dia ampuni kita, sudahlah, yang biasa-biasa aja lah kita. Ya, akhirnya semua kita lakukan, kita kerjakan. Padahal kata Tuhan, enggak, samaku adalah roh ketertiban. Aku mau kau teratur, kita harus teratur. Aku mau buang sikap kau yang curiga terus melihat orang. Itu kita harus buang. Tuhan aku kok susah kali. Mari berdoa, berpuasa. Tuhan kok aku susah sekali Tuhan. Aku selalu curiga melihat orang. Aku ini selalunya negatif aja melihat orang. Kok aku sepertinya benci aja melihat orang. Kok aku rasanya benci kalau orang melihat orang sukses. Kalau itu yang terjadi, berdoa dan berpuasa. Perangi itu, usir itu. Seperti kita mengusir roh jahat yang ada di dalam orang yang sakit ayan tadi. Ayat yang terakhir, mari kita baca. Kita sama-sama baca dari 1 Timotius 4 ayat 8. Kita baca sama-sama 1 Timotius 4 ayat 8. 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ada sesuatu yang perlu untuk hidup hari ini dan untuk hidup yang akan datang. Tuhan ajari kita bahwa latihan badani terbatas gunanya. Artinya apa? Tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Tubuh ini kita kasih makan, gemuk dia, dicubit sakit. Ini tubuh. Yang kalau kita mati ini yang dikubur ke pekuburan. Tapi ada lagi jiwa dan roh kita. Roh inilah yang berhubungan dengan Allah. Inilah yang harus kita latih. Mengapa kalau latihan nge-gym kita nge-gym? Tapi untuk melatih roh kita berdoa dan berpuasa, kita sepertinya hitung-hitungan. Padahal roh kita yang mau kita latih. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Ketika kita lakukan doa dan berpuasa, kita baca firman menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan. Itu sedang membentuk satu manusia rohani kita. Itu adalah ibadah kita kata Tuhan. Ketika itu kita lakukan, maka Tuhan menganggap itu adalah sesuatu yang mengandung janji. Artinya apa? Ada hal yang kau akan lihat manfaatnya. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, tempat ini, hari ini, nanti besok, lusa, kita mau praktekkan ini. Ya, kita mau berdoa untuk menambah kapasitas berdoa. Mungkin kita mau berpuasa. Untuk apa? Untuk kejadian-kejadian yang seperti tadi. Hal-hal yang sulit sekali kita buang, kita usir. Mungkin dia perlu berdoa dan berpuasa. Atau ada mungkin doa-doa kita yang terlalu lama untuk Tuhan jawab. Mari datang bawa itu. Atau ada persoalan-persoalan di rumah kita, anak kita, tetangga kita, atau saudara-saudara kita yang sepertinya tak terpecahkan oleh pikiran kita. Ini bisa diusir hanya dengan doa dan puasa. Mari kita latih diri kita. Kita lakukan doa dan puasa bersama-sama. Sehingga di hari ke depan kita lihat seperti apa Tuhan bisa memberkati kita. Mari tundukkan kepalamu. Ketika Tuhan berbicara pada sore ini kepadamu, apapun persoalan, apapun penyakit yang ada dalam tubuhmu, baik penyakit bersifat fisik maupun sifat rohanimu, hal-hal yang Tuhan suruh untuk kita tanggalkan dalam prinsip-prinsip yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang sangat sulit kita buang. Ketika kita terikat akan sesuatu, terikat akan roh-roh percabulan, terikat kepada roh-roh iri hati, terikat kepada roh-roh yang sulit mengampuni, Tuhan katakan,
itu harus dibawa sama Tuhan. Kita harus mengusirnya dengan berdoa dan berpuasa. Ketika Tuhan ingatkan itu, maka kita sebenarnya sedang Tuhan bawa kepada suatu kondisi yang lebih hebat lagi daripada hari ini. Asalkan kita mau melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada kita. Iman kita akan tumbuh dengan luar biasa. Dan rasa percaya kita kepada Tuhan, terhadap janji-janjinya itu semakin kuat. Oleh karena itu saudaraku, mintakan dalam doamu di tempat dudukmu. Ketika ada yang mau kau rubah, sampaikan pada Tuhan di tempat dudukmu. Dia yang maha kuasa, Dia yang penuh dengan otoritas dan kuasa, itu memampukan kita untuk melakukan apa yang Dia suruh untuk kita kerjakan. Haleluya. Terbatas kuasa. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kau yang merindukan untuk setiap kami boleh melakukan banyak mujizat, banyak hal-hal besar terjadi untuk kemuliaan dan keagungan bagi nama Tuhan. Sementara kami mau melakukannya, ada banyak keterbatasan kami karena ada roh-roh yang tidak berasal dari Engkau bercokol dalam hati kami. Kau ingatkan kami pada sore ini ya Tuhan. Itu semuanya bisa kami usir dengan berdoa dan berpuasa. Materaikan firman ini dalam setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mempunyai kehidupan doa dan kehidupan berpuasa yang menyenangkan hati Tuhan, yang sesuai dengan yang Kau kehendaki Tuhan. Sehingga semua roh-roh apapun itu Tuhan, boleh kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Agar penuhlah sukacita kami dan agar termasyurlah nama-Mu Tuhan melalui kehidupan kami di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa, Tuhan yang boleh mengingatkan kami dan mengajari kami untuk kami melakukan doa dan puasa, sehingga kami boleh melihat semua perbuatan-perbuatan besar yang sudah Tuhan janjikan kepada kami itu terjadi melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau.